Sebentar, saya skip sebentar. Mohon disimak video ini sampai selesai karena parameter-parameter acuan standarnya tidak saya tuliskan di deskripsi, tapi saya sebutkan di secara vokal ya, secara lisan ya di sini ya. Jadi kalau misalnya di skip, takutnya nanti parameter itu terlewati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkarnis di sini. Hari ini kita akan membahas trafo distribusi. Jadi saya akan menjelaskan ya dengan slide presentasi ya, soft inspeksi trafo distribusi. Tanpa berlama-lama, mari langsung ya. Oh ya, perkenalkan, ini saya Arif, nama saya Arif Arkarnis. Ya, kontak saya ada di sini. Spesialisasi saya pemanfaatan, distribusi, transmisi energi listrik ya. Jadi prosentasenya mungkin yang paling tinggi adalah pemanfaatan ya. Dan ini adalah foto saya saat diklat ya. Oke ya, langsung saja. Dalam melakukan inspeksi di gardu distribusi, tentunya ini gardu distribusi pasangan dalam, apa saja yang harus kita perhatikan? Pertama, ini slide-nya. Pertama adalah yang harus kita perhatikan tentunya bangunan itu, bangunan gardu ya. Apa-apa aja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ventilasi. Ventilasinya ya. Jadi kalau dari standar, sebentar saya skip sebentar. Mohon disimak video ini sampai selesai karena parameter-parameter acuan standarnya tidak saya tuliskan di deskripsi, tapi saya sebutkan di secara vokal ya, secara lisan ya di sini ya. Jadi kalau misalnya di skip, takutnya nanti parameter itu terlewati ya. Oke, kembali ya. Jadi yang pertama adalah bangunan distribusi. Pertama yang harus dilihat tentunya ventilasinya ya. Ventilasinya kotor atau tidak. Kemudian kalau dari kita berbicara mengenai standar, bangunan distribusi itu dia punya standar untuk ventilasi adalah 1/5 dari luas dinding. Itu di SPLN D3 tahun 2001 ya. Nanti kalau memang butuh SPLN tersebut, tinggal diminta aja, di kontak, di komen, saya kirimkan. Setelah ventilasi adalah ya kita perhatikan lingkungan sekitar ya. Kalau seperti ini kemarin yang saya temukan ya di salah satu yang saya inspeksi, itu di belakang bangunan itu banyak barang-barang yang tidak terpakai ya dan tidak berhubungan ya. Yang saya temukan ventilasinya kotor. Kemudian saya lanjut, ini terlihat kan ventilasi bagian bawah itu tertutup dengan bodi trafo. Saya juga tidak paham kenapa trafonya dipasang sampai terlalu dekat dengan ventilasi ya. Saya bertanya sama pengelolanya, kenapa nih dipasang terlalu dekat? Katanya saat pergantian trafo, kabel SKTM-nya N2X GBY-nya tidak cukup. Jadi bagaimana agar konektornya bisa dipasang, terpaksa mereka menggeser trafo. Dan ini salah ya. Kalau ternyata memang tidak cukup menutup ventilasi seperti foto di sini, ya ganti kabelnya. Ganti kabelnya, trafonya tempatkanlah sesuai standar. Kemudian terkait clearance ya, clearance ini juga terlihat ya. Di ini clearance-nya terlalu dekat dengan dinding. Di buku 4 pemasangan gardu distribusi itu jelas disebutkan clearance minimal adalah 60 cm dari BKT. Apa itu BKT? Maksudnya dari dinding ya, bagian konduktor terbuka. Jadi jarak antara peralatan juga 60 cm, dari bangunannya juga 60 cm. Jadi dia tidak boleh terlalu dekat. Kenapa tidak boleh terlalu dekat? Bisa saja nanti ada flashover ke BKT. Kemudian kalaupun ada pemeliharaan di trafo tersebut, tentunya sulit untuk diakses. Katakanlah dia terlalu dekat dengan bodi ya, bodinya terlalu dekat dengan dindingnya ya. Jadi kesimpulannya adalah ya kita periksa bangunan itu, sampahnya segala macam ya. Kemudian apa yang kedua yang harus kita periksa? Yang kedua harus kita periksa
karena judulnya di atas trafo, tentunya adalah visual dari trafo itu sendiri ya. Seperti ini saya perlihatkan. Jadi ini hasil inspeksi saya kemarin di trafo, kebetulan ini Schneider 630 kVA, itu bagian basingnya bocor ya. Jadi asumsi saya ya, bukan asumsi, melihat kondisi, mungkin bocor basing ini disebabkan oleh tarikan dari kabel yang dipaksa. Jadi kembali ke pernyataan tadi, ketika kabelnya tidak cukup, dipaksa, jadi akhirnya kabel itu tertarik. Mungkin di gambar selanjutnya saya perlihatkan. Jadi ini terlihat ya, di bagian basing incoming itu ada rembesan minyak isolasi, dan ini salah ya. Jadi dengan rembesan minyak isolasi seperti ini, tentunya ada penguapan ya. Penguapan itu akan mengurangi dari levelize si minyak isolasi itu sendiri ya. Jadi ya visualnya kita lihat. Kalau memang ternyata ada kebocoran seperti ini ya, harus kita tuliskan di laporan. Kemudian lanjut. Ini di slide ini jelas terlihat ya. Ini saya foto, kebetulan di foto rembesan dari minyak trafo. Dan juga terlihat sebenarnya ini klaimnya ya, trafo ini belum pernah dibuka ya, toh masih ada klaim. Ini di foto saya kebetulan pakai sarung tangan waktu itu, jadi ini terlihat levelize-nya. Di bagian kiri kanannya dari saya juga terlihat kebocoran minyak trafo. Jadi ada dua trafo di situ, dua-duanya bocor. Jadi seperti tidak pernah dipelihara ya. Jadi aneh juga. Tapi intinya bagian basing trafo itu adalah bagian paling rentan mengalami kebocoran minyak isolasi. Oke, kita lanjut. Ini pemeriksaan trafo ya. Masih bagian pemeriksaan trafo. Selanjutnya yang harus kita periksa adalah apa? Indikator suhu. Indikator suhu trafo ini penting sekali ya. Karena isolasi trafo itu didesain bisa maksimal dapat bekerja di suhu 105 derajat Celcius. Namun di beberapa trafo sendiri itu biasanya indikatornya sudah diberikan batas di 60 derajat Celcius. Jadi apabila sudah melewati 60 derajat Celcius, itu dia berarti sudah ada warning ya. Kemudian di standarnya sendiri, di standar untuk trafo distribusi itu maksimal suhu yang diizinkan untuk bekerja ya. Kalau yang 105 derajat Celcius itu adalah ketahanan suhu dari belitannya ya, bukan kerja trafonya. Tapi maksimal suhu kinerja trafo adalah 80 derajat Celcius. Jadi bagi sobat semua yang mungkin engineer listrik yang mendalami trafo, ketika sudah 60 derajat Celcius berarti itu sudah warning ya. Apalagi sampai 80 derajat Celcius. Kemudian apalagi ya? Ini mungkin terlihat yang warna-warna merah ini adalah levelized trafo. Jadi apabila itu kan bagian bawahnya terlihat ada seperti karet ya. Jadi ini menunjukkan minyak isolasi itu masih tersedia ya. Jadi pelampung atau PVC-nya itu masih berada di atas. Belum sampai ke karet bawahnya. Jadi kalau pelampung itu sudah sampai ke karet bawahnya, itu berarti minyak isolasi di trafo itu sudah kosong ya. Oke, lanjut. Kemudian apa lagi yang saya periksa? Terminasi. Ini ya yang tadi ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, itu adalah terminasinya karena ini tertarik ya, karena dipaksa. Mungkin ini terlihat. Jadi akhirnya konektor basing itu tidak tegak lurus ya. Jadi kalau dari buku 4 itu dinyatakan konektor basing itu harus tegak lurus dengan basing. Dia tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan, harus tegak lurus. Kenapa demikian? Untuk menghindari pecahnya basing, untuk menghindari tarikan di basing, untuk menghindari retaknya konektor. Jadi mutlak dalam standar diatur bahwa kabel sisi tegangan menengah harus tegak lurus dengan basing. Untuk jenis trafo EH+, kalau basingnya keramik mungkin dia lebih tahan, tapi basing EH+ ini kabel memang betul-betul harus tegak lurus. Kalau basing keramik itu boleh tidak tegak lurus, dari atas melengkung segala macam boleh, karena dia memang punya kekuatan untuk menahan si konduktor ya. Basing EH+ tidak punya kekuatan itu, jadi mutlak ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian kalau misalnya kita soft inspeksi juga, kita tentunya harus mengukur arus di netral. Untuk apa pengukuran arus di netral itu? Jadi pengukuran arus di netral itu adalah
agar kita ketahui, jadi ketidakseimbangan beban. Jadi makin tidak seimbang beban antara fasa, itu makin besar arus di netralnya. Jadi toh memang tidak mungkin ya keseimbangan fasa itu didapat 00 sudutnya 120 derajat, itu tidak mungkin. Tapi alangkah lebih baiknya jika tidak terlalu besarlah ketidakseimbangan, sehingga arus di netral itu kecil ya. Dan arus netral itu adalah losses ya. Kalau netral itu misalnya dia pakai trafo ini TNCS terhubung ke bumi, berarti terus ya tegangan sebesar itu terus dihubungkan ke bumi. Kalau perlu nanti terkait perhitungannya, tinggal request, saya kirimkan jurnalnya. Oke, setelah kita periksa netral, tentunya kita ukur arus RST-nya. Itu adalah bagiannya, tapi yang paling penting arus netral. Kemudian apa yang harus kita cek lagi adalah tegangan netral dengan ground. Itu penting ya. Kenapa demikian? Makin tinggi tegangan netral dengan ground, apabila beda potensialnya netral dengan ground, berarti menandakan instalasi itu makin besar makin besar ketidakseimbangan bebannya. Jadi katakanlah terukur sampai 70 volt, berarti saat itu ketidakseimbangannya sangat besar ya. Jadi perhitungan sederhana bisa saya ceritakan seperti ini. Kalau misalnya ketidakseimbangannya itu di bawah 5%, itu mungkin saja tegangan di sisi netral dengan ground itu kurang dari 5 volt ya. Makin tinggi ketidakseimbangan, makin tinggi juga tegangan netral dengan ground ya. Jadi selain kita mengukur tegangan antar fasa dan tegangan fasa dan netral, yang paling penting adalah mengukur tegangan netral dengan ground. Karena satu yang harus diingat, apabila tegangan netral dengan ground itu tinggi, juga akan mempengaruhi peralatan di sisi bebannya ya. Jadi akan cepat ya merusak peralatan tersebut ya. Oke ya, saya pikir. Kemudian apalagi harus kita lanjutkan? Ini mungkin ya, soft inspeksi mungkin ya, kita ukur suhu. Ada dua ya, maksudnya kalau kemarin tuh kita, karena saya kebetulan punya thermal imaging atau pengukur panas ya, tapi kayaknya mahal alat itu, kebetulan itu alat kantor. Jadi kita bisa ukur suhu secara keseluruhan. Seperti tampilan slide presentasi ini kan jelas menunjukkan suhu trafo ini ternyata hanya maksimalnya 52 derajat Celcius. 57 ya. Jadi belum sampai ke 60 batas warning ya, 60 batas warning, ataupun maksimumnya 80 derajat Celcius. Mungkin selanjutnya ya kita ukur seperti yang gambar di sebelah kiri, itu NH-fuse-nya ya. Kalau misalnya dia pakai air circuit breaker, berarti di terminasi air circuit breaker itu kita. Karena titik-titik terminasi itu adalah titik panas ya. Terminasi itu adalah disitulah berkumpulnya panas. Jadi kebetulan kemarin juga saya ukur terminasi di NH-fuse-nya, pembatas sisi tegangan rendahnya, sekaligus pengaman, itu suhu terukuran 58 derajat Celcius. Apakah tinggi? Cukup tinggi. Tapi kalau kita berbicara mengenai standar, saya lupa nomor standarnya, 1781 tahun 83 SPLN itu dinyatakan apabila penghantarnya berbalut timah, itu suhu yang diizinkan sampai 95 derajat Celcius ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika suhunya makin rendah, karena makin rendah suhu itu tentunya lossesnya makin kecil ya. Bagaimana cara menyiasatinya? Mungkin saat pemeliharaan nanti dikasih mineral isolasi atau grease ya. Oke, kita lanjut. Ini ya. Ini juga dengan alat sederhana bisa ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman sering melihat thermal gun ya, yang diukur-ukur di badan itu, yang ditembak-tembak. Bisa juga dipakai untuk ngukur suhu ya, seperti ini. Seperti di presentasi ini. Jadi intinya kembali, 60 warning, 80 batas maksimum. Di atas itu, dan 105 derajat Celcius adalah batas suhu belitan maksimal. Ketika di atas 105 derajat Celcius, maka isolasi belitan itu akan meleleh. Oke ya, lanjut. Apalagi harus dilakukan dalam pemeriksaan soft inspeksi gardu? Suhu ruangan, itu harus diingat ya. Suhu ruangan. Jadi
makin tinggi suhu ruangan, makin cepat merusak komponen-komponen dari bahan rubber. Kemudian makin lembab kelembaban ruangan, makin cepat membuat korosif hubungan-hubungan terminasi. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara standar, itu kalau standar diizinkan suhu ruangan itu sampai 40 derajat Celcius. Itu standar mengizinkan. Kemudian kelembaban sampai 40%. Kelembaban sampai 55%. Kalau nggak salah saya 55 atau 60% lah diizinkan kelembaban. Tapi dengan kelembaban yang sedemikian tingginya tentu berefeknya ke terminasinya akan cepat korosif, kemudian seperti rubbernya juga cepat rusak ya. Jadi saran saya pribadi, ketika suhu ruangan mungkin sudah di atas 33 derajat Celcius, mungkin saya anggap itu suhu ambien yang biasa lah di Indonesia, itu lebih baik dipasang blower ya. Jadi untuk mempertahankan suhu itu di bawah 33 derajat Celcius dan kelembabannya di bawah 45%. Jadi kalau kelembabannya di bawah 45%, tentunya proses korosif di beberapa titik terminasi itu akan lebih tidak mudah terjadi ya. Jadi saya pikir itu adalah soft inspeksi ke gardu distribusi. Jika katakanlah kalau untuk pemeliharaan tahunan, tentunya ada pekerjaan lebih yang harus dilakukan, misalnya digitest untuk isolasi minyak ya, kekentalan minyak itu, kemudian mungkin insulation tester untuk melihat kemampuan minyak mengisolasi dibandingkan tegangan. Tapi itu tidak saya bahas di video ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Kalau suka klik like, kalau tidak suka klik dislike. Komen di bawah kalau kurang jelas dengan video saya. Kalau berkenan, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.